Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar Modal Konvensional dan Syariah yang dibimbing oleh dosen pengampu, yakni Bapak Ahmad Syahrizal ME. Jadi di tugas kelompok ini kami akan membahas tentang mampu memahami investasi syariah dan konvensional di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa poin dari memahami investasi syariah dan konvensional di Indonesia. Yang pertama yaitu pasar modal syariah dalam tinjauan teoritas dan legalitas. Yang kedua, fungsi dan karakter pasar modal syariah. Di poin yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Yang keempat, perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Selanjutnya di poin yang kelima, pentingnya investasi dan jenis-jenis dalam investasi, dan yang terakhir yaitu proses dari investasi. Di selanjutnya nanti kita akan membahas dari pengertian dalam poin yang keenam yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya pertama kita bahas dulu tentang pasar modal syariah dalam tinjauan teoritas dan legalitas. Di poin yang pertama kita akan membahas pasar modal syariah dalam tinjauan teoritas. Di sini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal ialah kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik terkait efek yang diterbitkan lembaga dan profesi terkait. Di poin selanjutnya yaitu pasar modal syariah dalam tinjauan legalitas. Dalam Islam, investasi sebagai kegiatan ekonomi muamalah. Hukum asal muamalah ialah mubah, kecuali jelas ada larangan dalam Al-Quran dan hadis. Banyak prinsip syariah dalam peraturan perundangan, misalnya prinsip ridho sama ridho, dan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Masyarakat ada kesepakatan antara pihak berkepentingan. Nah, jadi itulah pasar modal syariah dari segi tinjauan teoritas dan legalitas. Selanjutnya kita akan membahas lagi fungsi dan karakter pasar modal syariah. Yang pertama, fungsi pasar modal syariah. Fungsi pasar modal syariah memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan resikonya. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya guna mendapatkan likuiditas. Nah, jadi memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini likuiditasnya. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Jadi memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja bisnis sebagaimana cerminan pada harga saham.
Di sini ada juga karakter pasar modal syariah. Di sini terdapat 9 poin dari karakter pasar modal syariah. Yang pertama, semua saham harus diperjualbelikan pada bursa efek. Yang kedua, bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan, di mana saham dapat diperjualbelikan melalui pialang. Yang ketiga, semua perusahaan yang mempunyai saham yang dapat diperjualbelikan di bursa efek diminta menyampaikan informasi tentang perhitungan, keuntungan dan kerugian, serta neraca keuntungan kepada Komite Manajemen Bursa Efek dengan jarak tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang keempat, Komite Manajemen menerapkan harga saham tertinggi atau HST tiap-tiap perusahaan dengan interval tidak lebih dari 3 bulan sekali. Yang kelima, saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga lebih tinggi dari HST. Yang keenam, saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Yang ketujuh, Komite Manajemen harus memastikan bahwa semua perusahaan yang terlibat dalam bursa efek itu mengikuti standar akuntansi syariah. Yang kedelapan, perdagangan saham mestinya hanya berlangsung dalam 1 minggu periode perdagangan setelah menentukan HST. Di poin yang terakhir, perusahaan hanya dapat menerbitkan saham baru dalam periode perdagangan dengan harga HST. Nah, jadi itu adalah fungsi dan karakter dari pasar modal syariah. Selanjutnya, di sini juga ada pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Yang pertama, emiten. Jadi emiten itu adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat atau go publik dengan cara menerbitkan efek berupa saham, obligasi di bursa, atau dapat juga dikatakan bahwa emiten adalah perusahaan atau pihak yang akan melakukan emisi di bursa. Emiten dapat berasal dari pihak swasta atau badan usaha milik negara. Yang kedua, pihak yang terlibat dari pasar modal yaitu investor. Investor itu adalah permodalan yang akan membeli atau menambahkan modalnya di perusahaan go publik yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Jadi permodalan yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan atau sebuah badan perusahaan. Pihak investor dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya di bagian ketiga, dari pihak yang diterbitkan pihak-pihak yang terlibat di pasar modal, yaitu penjaminan emisi. Biasa disebut penjaminan emisi merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang terlibat yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go publik sampai batas waktu tertentu. Jadi, peran penjamin emisi sebagai pelaku pasar modal bertanggung jawab agar memperoleh dana yang diinginkan emiten. Selanjutnya di poin yang keempat, perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga disebut sebagai broker atau pialang. Di poin yang terakhir, yaitu manajer investasi. Manajer investasi itu adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Jadi seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang berkegiatan di pasar modal dikelola oleh pihak ini. Selanjutnya
Selanjutnya, perkembangan investasi syariah di pasar modal Indonesia. Perkembangan investasi syariah di Indonesia terjadi krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998 memberikan gambaran betapa sektor keuangan konvensional yang berlandaskan sistem bunga sangatlah rapuh terhadap krisis. Sementara sektor keuangan syariah, walaupun pada saat itu jumlahnya masih minim, tapi paling tidak dapat menunjukkan tingkat resistensi yang tinggi terhadap krisis dan dapat dengan sukses melewatinya. Jadi kenyataan ini mendorong pertumbuhan yang sangat signifikan pada sektor keuangan syariah pasca krisis tahun 1998 yang ditandai oleh perkembangan jasa-jasa keuangan baik bank maupun non-bank yang berlandaskan prinsip syariah. Selanjutnya kita akan membahas pentingnya investasi dan jenis-jenis dalam investasi. Salah satu cara untuk mendayagunakan uang yang kita miliki adalah dengan melakukan investasi. Jadi di sini investasi itu adalah suatu tindakan menanam sumber daya atau modal yang kita miliki dengan harapan bisa mendapatkan imbalan hasil yang lebih besar di masa yang akan datang. Jadi investasi ini sangatlah penting dilakukan sejak awal agar kita dapat mempersiapkan kebutuhan yang terencana maupun yang tidak terencana di masa yang akan datang, seperti dana pendidikan dan lain sebagainya. Selain untuk mempersiapkan dana untuk kebutuhan di masa yang akan datang, melakukan investasi ini juga untuk melindungi aset yang kita miliki dari ancaman inflasi yang tidak dapat diprediksi. Nah, jadi itu adalah pentingnya investasi. Sekarang kita akan membahas lagi jenis-jenis dalam investasi. Di sini ada 5 jenis dalam investasi. Yang pertama, deposito syariah. Pada dasarnya, jenis investasi syariah yang pertama ini prinsipnya seperti hal tabungan berjangka. Kita menyimpan sejumlah dana dan dana oleh bank kemudian dikelola hingga di batas waktu disepakati kita akan memperoleh return dengan jumlah yang sesuai kesepakatan juga. Yang kedua, suku retail. Suku retail ini adalah produk surat berharga syariah negara yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia dan dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri. Pemerintah akan memilih agen penjual dan konsultan hukum suku retail. Poin yang ketiga, reksadana syariah. Nah, ini juga salah satu jenis investasi syariah yang difavoritkan oleh para investor pemula. Dananya tinggal diserahkan untuk dikelola oleh mereka yang lebih ahli, lalu diinvestasikan ke produk-produk investasi yang dikelola secara syariah. Di poin yang keempat, saham syariah. Kalau menurut OJK, saham syariah itu adalah efek atau surat berharga yang memiliki konsep penyertaan modal dengan hak-hak bagi hasil. Dengan hak-hak bagi hasil usaha yang produk dan pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, emas. Ini memang masih ada perdebatan mengenai status syariah untuk jenis investasi ini, antara boleh atau tidak memperjualbelikan emas secara tidak tunai. Di beberapa negara, emas memang menjadi semacam mata uang, sehingga kalau diperjualbelikan menjadi bertentangan dengan hukum syariah. Tetapi kalau di Indonesia, hal ini berbeda.
Emas di sini bukan alat tukar untuk bertransaksi, melainkan sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Baiklah, pembahasan yang terakhir yaitu proses investasi. Proses keputusan investasi ini merupakan keputusan yang berkeseimbangan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan tujuan berinvestasi. Jadi dalam penentuan tujuan berinvestasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu jangka waktu investasi atau jangka pendek dan jangka panjang, beberapa target return yang mau dicapai. Di poin yang kedua, penentuan kebijakan investasi. Nah, investor harus mengerti karakter risiko atau risk profile masing-masing, apakah seorang yang mau mengambil risiko atau menghindari risiko, berapa banyak dana yang akan diinvestasikan, fleksibilitas investor dalam waktu untuk memantau investasi, pengetahuan akan pasar modal. Selanjutnya di bagian yang ketiga, yaitu pemilihan strategi portofolio dan aset. Nah, di sini setelah kita mengetahui hal-hal pada poin 1 dan 2 di atas, maka kita dapat membentuk suatu portofolio yang diharapkan efisien dan optimal. Di bagian terakhir, yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Mengukur kinerja portofolio yang telah dibentuk apakah sudah sesuai dengan tujuan. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok 2 yang membahas tentang mampu memahami investasi syariah dan konvensional di Indonesia. Lebih kurangnya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.